Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita pada bagian kemarin. Pada bagian 2 mengenai tabel, kita telah sampai pada pembahasan tentang header ya. Sekarang kita lanjut part 3, bagian 3 pada pembahasan tabel, yaitu mengenai call span dan row span. Contoh ini mendemonstrasikan bagaimana untuk mendefinisikan sel tabel yang dilebarkan lebih dari satu baris atau satu kolom. Ini call span dan row span itu maksudnya itu sama saja merger ya, merger, tapi kalau call span itu merger untuk kolom, sedangkan row span itu merger untuk baris. Contohnya misalnya kalau di dalam Word itu misalnya kita memasukkan sebuah tabel, kita misalnya insert tabel. Yang dimaksud dengan call span itu kan berarti kolom, berarti kolomnya itu di merger. Misalnya ini ada 2 kolom ya, nah kolomnya itu kita jadikan satu seperti ini, di merger. Kalau ini sih contoh dalam Word, ini yang call span. Nah kalau yang row span itu yang baris. Coba kita undo ya. Kalau yang row span itu yang jadi berapa baris, misalnya 2 baris atau 3 baris, kita merger ya, merge cells jadi satu. Itu maksudnya itu diperlebar gitu, jadi satu kolom tapi diperlebar menggunakan dua kolom. Jadi seperti itu ya. Ini sih kalau di dalam Word. Kalau di dalam HTML ya menggunakan call span dan row span. Ya, sekarang kita lihat dulu ya script kodenya. Jadi ini ada sel, ini keterangannya sel span 2 kolom, maksudnya itu call spannya itu pelebarannya itu sebanyak 2 kolom, dengan ini yang 3 kolom. Jadi ini kan call spannya 2, soalnya yang call spannya itu 3. Dengan ini sel span 2 baris 2 row, berarti ini row span sama dengan 2. Nah ini yang tadi yang call span. Nah bedanya itu nanti kita lihat coba kita lihat dulu ya di script kodenya kan ini. Kita lihat di sini browsernya. Nah ini yang sel span 2 kolom, kolomnya kan ada 2 ya. Kolom di baris pertama ini kan ada nama sama telepon. Nah teleponnya itu diperlebar jadi 2 kolom. Dengan ini yang 2 kolom dan juga 3 kolom. Nah kalau yang ini yang sel span, yang baris itu atau row ya, teleponnya tuh jadi ada 2, dengan ini 3 ya. Ini kan 1, ini sebelahnya kan 1, 2, ini jadi 1, jadi 1 ini dari 2 span. Dengan ini 1, 2, 3, ini yang 3. Nah kalau ini yang 5 baris, ini misalnya contohnya alamat itu terdiri dari ada provinsi, kabupaten, ini dari 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang 3 sama kayak yang di atas. Nah ini ya scriptnya ya, sel span 2 baris. Ini pakainya row span ya, yang tadi yang call span itu yang pertama, baris pertama itu yang call span, menggunakan call span. Nah ini yang menggunakan call span. Ini harusnya keterangannya jangan sel span semua ya, biar nggak kelihatan sama. Ini harusnya
call span, ini call span. Saya ganti aja dulu. Call span. Ini call span juga sama. Call span. Nah ini yang row span ya, row span. Kita tulis row span. Ini ya keterangannya row span. Sedangkan ini yang 3, row spannya itu 3 row span. Ini row span 5. Ini yang row span 5. Coba kita lihat di sini. Nah, kalau yang call span itu pelebaran kolom ya. Kolomnya ini kan ada 3 kolom di bawah ini. Lah ini jadi 2 kolom tapi sama ukurannya itu sama. Nah, sekarang ini yang 3 tambahin lagi 3 dengan ini yang row itu baris ya. Jadi ini kan barisnya itu kan harusnya ada 3 ya. Barisnya karena ini kan datanya kan isi TD-nya kolomnya kan ada 3, harusnya ini ada 3 tapi ini ada yang di row span jadi 2 baris. Sedangkan ini yang jadi 3 baris. Ini nomor HP-nya ada 3, harusnya ini di barisnya juga harusnya ada 3. Ini di kolom pertama, ini di kolom pertamanya ini harusnya ada 3 tapi karena di merger atau di row span ya jadinya cukup 1 aja ditulisnya. Ini juga sama. Jadi bedanya itu ini ya, kalau call span itu pelebaran kolom. Jadi sudah tahu kan ya bedanya kolom dan baris. Kalau kolom itu berarti kan ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, kalau misalnya masih bingung kita coba lihat di demonstrasi tabel ya. Yang kolom dan baris. Jadi kalau misalnya nah ini 1 kolom ya, ini kan 1 baris 3 kolom. 1 baris 3 kolom. Nah, ini harusnya itu sama juga seperti ini, 1 baris yang ini ya, 1 baris 3 kolom ini harusnya itu sama 1 baris 3 kolom. Tapi ini ada yang di merge antara kolom yang ini dengan ini tuh di sini tuh di baris yang pertama itu di merge jadi cukup 1 kolom saja. Nah, itu yang dimaksud menggunakan call span. Ini juga sama ya. Ini juga sama, ini di merger. Nah, ini kan nomor teleponnya itu ada 2 jadi di merger. Kolomnya itu harusnya ada 2 kolom di baris pertama ya, baris pertama di judulnya ini, di judulnya itu harusnya ada 2 kolom, cukup di call span jadi 1 aja. Ini juga alamat ini kan harusnya ini sesuai yang di di baris kedua ini kan kolomnya harusnya ada 3 ya, untuk header alamat itu harusnya ada 3 tapi ini di merger jadi 1 karena daripada nulis 3 kali misalnya ini alamat atau mungkin ditulis sini provinsi, kabupaten, desa kan kayaknya kebanyakan ya, jadi cukup di call span di merger jadi 1 aja, cukup kita tulis 1 kata ya, 1 kata alamat gitu aja ya. Ini juga sama, misalnya ini telepon 1, nomor telepon 1, kemudian ini nomor telepon 2 kan daripada kebanyakan ya, jadi kita singkat saja, cukup 1 kata telepon gitu ya. Ini dengan cara di merger di call span, menggunakan call span. Ini juga sama,
cuma bedanya ini kan yang judulnya itu headernya itu menggunakan raw ya, vertikal. Kalau ini judulnya vertikal, kalau ini kan horizontal. Jadi pada pembahasan kemarin kan kita pada header kan kita sudah membahas ya tentang header ya, judul yang horizontal dan judul yang vertikal. Nah ini menggunakan judul yang vertikal. Jadi untuk judul vertikal berarti kita menggunakan raw span ya, karena teleponnya daripada ini nulis 2 kali di sini, telepon 1, telepon 2, lebih baik kita raw span, kita merger saja rawnya di merger saja, barisnya baris 1 dan baris keduanya itu di merger jadi 1. Nanti yang kolom keduanya kan sama ini yang kolom kedua dari baris ini kan tinggal ini sebenarnya ini kolom 1, ini sebenarnya ini kan baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan TD di sini di belakangnya di kolom sini. Jadi seperti itu ya. Ini contoh untuk yang kalau misalnya 3 merger rawnya itu ada 3, misalnya nomor teleponnya punya 3, dan ini kita tambahin lagi ada alamat, coba kita lihat yang header ya, yang tabel header kan memang vertikal sama horizontal ya, jadi mana nih tadi ini ya. Nah, jadi ini kan harusnya ini kan mungkin ini kalau misalnya enggak di merger nanti ini misalnya baris ini kan baris pertama, ini nanti baris kedua misalnya ini telepon 1, nih baris ketiga telepon 2, baris keempat telepon 4 gitu ya misalnya. Jadi terlalu panjang dan berulang-ulang, jadi sebaiknya ya di raw span, di merger rawnya. Jadi biar cukup 1 saja. Nanti kan di sini kolomnya mau berapa, misalnya nomor teleponnya ada 1 lagi ada 4 itu ya kan nggak apa-apa, nanti berarti ini mergernya jadi 4, ini kan mergernya 3. Kalau misalnya ini mergernya kalau misalnya ini nomor teleponnya ada 4, berarti ini di merger sebanyak 4. Karena ini nomor teleponnya ada 3 ya, mergernya jadi raw span-nya itu cukup 3 saja, menyesuaikan kolom yang isi datanya, menyesuaikan kolom isi datanya. Demikian juga yang alamat. Headernya itu kita cukup raw span saja, headernya ya, header atau judulnya. Di raw span-nya itu sebanyak data kolom yang kita miliki. Misalnya misalnya kalau dibagi-bagi ya, misalnya kita nulis alamat itu ya, daripada misalnya di sini satu-satu ya kan kayaknya terlalu panjang. Misalnya di sini di baris ini misalnya provinsi, terus baris ini kabupaten, terus baris sini kecamatan, ini baris ini desa, nanti baris terakhir kode pos, kan kayaknya terlalu panjang. Jadi untuk mempersingkat itu ya cukup di raw span saja. Raw span-nya itu sebanyak kolom yang akan diisi ya. Misalnya ini 5 ya, berarti raw span-nya ini sama dengan 5. Ya ini yang vertikal ya contohnya supaya lebih paham. Jadi ini ya, ini raw span 3 ya, raw span-nya itu 3. Kemudian ini raw span-nya 5. Sedangkan ini raw span 3 untuk telepon. Nah, cara menulisnya bagaimana? Kalau misalnya kita ingin membuat tabel model seperti ini ya, raw span seperti ini dan call span seperti ini, itu cara menulisnya bagaimana? Jadi kita enggak lihat di sini ya. Ini kan karena saya sudah jadi untuk memperlihatkan ininya saja.
tapi kita nggak akan menulis dari sini, kita akan menulisnya itu dengan melihat gambar ya, dengan melihat tabelnya. Jadi kita harus tahu mana yang harus di clospan dan mana yang harus di rowspan gitu ya, seberapa banyak rowspannya dan seberapa banyak juga clospannya yang dibutuhkan gitu ya. Baiklah, kita langsung lanjut saja ke praktek kode ya. Kita buka yang baru. Kita akan bikin sama persis seperti ini ya, dengan melihat gambar gitu ya. Kita harus tahu urutannya ya. Jangan lupa ya di save dulu, tabel span 1. Nah, setelah kita simpan, nah baru kita lihat dulu ya di sini, di gambarnya ini, di browsernya itu. Jadi ini kan ada keterangannya clospan 2 kolom, berarti ini pakainya HR ya, kayak kemarin sama pakainya HR dulu. HR berapa mau ya, terserah sih. Ini contohnya misalnya 5 HR 5 enggak ada ya, HR 6 apa ya. Misalnya HR 6, tulisannya apa ini tadi, clospan 2 kolom. Ini HR-nya tuh di luar ya, kalau caption lah itu baru di dalam. HR-nya itu di luar di sini. Nah, baru kita lihat ya. Ini kita baru bikin yang tabel ini ya, yang pertama ya, nama dan telepon. Ini baru kita lihat, ini ada berapa ini? 2 baris ya, nama dan sama Andri, dan seterusnya sampai kolom ke belakang. Berarti kita bikin TR-nya itu ada 2 R. Nah, kemudian kolomnya itu ini kan ada 3, yang baris kedua ini, yang TR kedua ini ada 3. Kita tulis ada 3 kolom sini ya, di sini ya. TD-nya itu ada 3. Tulis namanya langsung aja, tulis biar cepat itu ya. Andri terus 778899 6668899. Kemudian ini yang, nah ini yang baris pertama ini ada 2, tapi ini yang teleponnya itu kita clospan ya, teleponnya itu kita clospan sebanyak 2.
baris pertama itu pakainya TH ya, karena ini kan judul header ya, judul atau header, jadi kita pakainya itu TH, enggak pakai TD. Nah yang TH yang pertama itu kan nama, sedangkan TH yang kedua itu telepon, tapi teleponnya itu memakan 2 kolom ya, teleponnya itu memakan 2 kolom, ini ada 1, 2 dan memakan 2 kolom ya, kita tambahi. Nah baru di sini kita tambahi call span nah dengan 2, sebanyak 2 gitu ya. Coba sekarang kita lihat satu-satu aja dulu ya, tabel span 1. Kalau di sini kan memang ya call span-nya itu sama ya, 2 ya, berarti harusnya itu sesuai, ini harusnya tampilan. Nah ini ya lagi-lagi ya bordernya jangan sampai lupa, ini bordernya ini harus lalu ditulis. Nah itu ya udah sama, call span 2 kolom. Ini karena HR-nya ada 6 apa ya, HR-nya 6 atau mungkin ini harusnya H4 langsung, ini saya salah nulis saya, ini harusnya enggak seperti ini, 6. Coba di refresh, nah kecil banget deh, ya udah 4 aja lah. Udah ya, ini kita udah buat satu tabel yang ini. Sekarang kita buat yang call span yang 3 kolom. Jadi untuk call span yang 3 kolom itu ini kan sama ya, kita tinggal copy saja lah, kan sama bentuknya, kecuali kalau bentuknya beda. Kalau mungkin kalau nggak silka di copy ya udah saya ulangi aja. 4 call span 3 kolom. Ini sama ya, barisnya tuh ada 2. Jadi ini TH-nya itu ada 3 ya, 3, tapi yang telepon sama alamatnya itu di call span. Berarti kita bikin TH-nya 3 aja dulu, karena ini kan memang ada 3 kolom ya, 1, 2, 3. Jadi ini TH-nya 3. Kita tulis aja dulu nama itu, judulnya ada nama, telepon, dan alamat. Nah baru ini nanti yang teleponnya itu di row span sebanyak, di call span itu sebanyak ini berapa, 1, 2, yang alamat 1, 2, 3.
gitu ya caranya ya. Dua ini kolspan TH dalam TH ya, dalam tak pembuka TH sama dengan 3. Nah seperti itu. Coba kita refresh, kita harus lihat satu-satu dulu supaya itu perubahannya. Border ya, jangan lupa border. Nah seperti itu ya, ini baru satu baris berupa baris judul. Ini kenapa enggak ininya enggak ke sana, karena ini sudah benar, karena kita belum ada baris di bawahnya. Nanti kalau ada baris di bawahnya nanti menyesuaikan. Jadi ini scriptnya itu sudah sesuai ya, di contoh yang di sini itu sudah sesuai. Nanti kalau ada barisnya lagi di bawahnya nanti ya akan menyesuaikan, kolspannya ini akan menyesuaikan ya. Sekarang kita tulis saja di sini di baris keduanya TD ya. Kalau ini TD nya ini ada berapa ini TD-nya di tabel span. TD-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. TD-nya itu ada 6. Jadi kita copy saja ya. Ya TD-nya ada 6. Kemudian kita tulis isi-isiannya ya. Ini ada coba ya, ini coba 2 dulu, coba jadi refresh. Nah ini akan menyesuaikan ya. Oke, sekarang kita isi alamatnya itu apa aja: Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Desa Dipala. Jawa Tengah, kecamatan, kabupaten dulu apa ya ini ya, Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap. Sekarang kita press ya. Nah seperti itu ya caranya ya. Nah, sekarang yang tabel yang menggunakan rospan ya, menggunakan header vertikal. Rospan berarti ini headernya vertikal, yang menggunakan header vertikal. Ini udah ya, kita bikin lagi tabel baru. Berarti kita bikin ada berapa nih TR nya? Ada 1, 2, 3. Ada 3. 1,
Tuh ini udah 1 ya. Udah, sekarang 3, udah ada 3. Nah kolomnya ini kolom pertama itu ada 2 ya, kolom pertama itu ada 2. Ini pakainya TH ya, karena judul TH. Baru yang itu TD. Jadi TH ya, ini ya. Ini ya. Ini baris yang pertama ini ya, nama dan Andri. Nah, nama ini kan TH, dengan Andri ini TD biasa. TD ini kolom biasa. Jadi ini yang kolom pertama itu adalah judul atau header, makanya pakai TH. Sedangkan yang kolom kedua dari baris pertama ini adalah berupa kolom biasa, isian datanya ya. Ya seperti itu ya, coba kita lihat. Nah itu ya, ini baru 1 baris. Sekarang kita bikin baris yang kedua di sini ya. Ini baris kedua. Ya baris kedua. Baris keduanya itu bentuknya seperti apa? Baris keduanya itu ini apa? Yang kolom pertama itu TH-nya itu kita rospan sebanyak 2 ya. Yang kolom pertama. Jadi ini kan kolom pertama dari baris pertama, berarti ini kolom pertama dari baris kedua. Ini ya, ini kolom pertama, ini kan kolom pertama, ini kolom kedua, berarti ini kolom pertama. Berarti kolom pertama itu menggunakan TH ya. TH telepon. Nah seperti ini ya, kita rospan nama dengan rospannya itu sebanyak 2. Ingat ya, ini kan rospan, yang ini rospannya itu sebanyak 2. Nanti ini kesininya itu 2. Nah untuk yang kolom keduanya itu ada 2 ya. Sebentar, ini kan berarti kan ada, harusnya ini cuma 2 saja ya, berarti ya ini cuma 2 saja ini, karena ini kan barisnya cuma ada 1 sama 2, cuma yang satunya kan di rospan ya, berarti ini harusnya cuma ada 2 saja. Ini TR yang ini enggak usah, berarti ini cuma ada 2. Nah nanti di ini kan yang kolom pertama ya. Nah ini yang kolom keduanya, ini yang di kolom keduanya ini Andri lah. Sekarang ini kolom keduanya ini kan ada 2 ya. Nah ini baru kita tulis TD nya itu ada 2, TD nya itu 2 kali. Nanti ya, ini kan rospan ya, jadi terus tahu ya isiannya apa. Nomor teleponnya, ini nomor teleponnya, ini tinggal di copy saja. Nah jadi seperti ini ya. Jadi untuk baris yang kedua ini coba kita run dulu apakah sesuai atau tidak ya. Coba kita lihat dulu apakah sesuai dengan yang contoh atau tidak. Ternyata beda ya, ternyata ya. Berarti enggak seperti ini. Berarti ini TH nya ada 2 ya. Coba lihat.
nama telepon udah benar. Ntar saya lihat di sini ya. Rospan 2. Oh, jadi seperti ini ya. Jadi ini TR pertama ini. Nah ya, jadi seperti ini ya. Berarti ini pada 3 ya TR-nya ya. Berarti ini enggak kesini. Jadi seperti ini ya. Baru kita tulis kolom yang ketiga, yaitu nomor telepon yang kedua. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi berarti ini untuk yang rospan, berarti kan untuk yang ini baris pertama ini nggak ada masalah lah. Yang baris keduanya ini kan kita rospannya kan 2 ya. Jadi ini TH nya nggak perlu ditulis lagi ya, karena TH ini sudah ada di sini ya, udah 2. Jadi di sini jadi barisnya itu tetap sama ya. Untuk kolom itu, untuk kolom kedua, untuk yang ini itu tetap sama, ditulis satu-satu. Cuma untuk judulnya itu cukup ditulis 1 kali saja di dalam TR ini ya, karena ini sudah mengikut judul yang di sini. Jadi seperti itu. Coba sekarang kita yang ketiga, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga kan ini tinggal ditambah saja ya alamat. Nah ya, jadi ini tinggal di bawahnya itu kita taruh letak, bikin TR lagi, R. Kita lihat alamat. TH nya itu untuk kolom pertama, TH nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, sama dengan 5. TH sama dengan 5. TH rospan sama dengan 5. Baru yang kolom kedua itu TD ya, TD. Provinsi Jawa Tengah. Coba ini kita refresh dulu, kita lihat. Ya, seperti itu. H4 nya kita belum nulis, ini H4 nya rospan berapa ini? Ini rospan 2 baris. Yang ini ya, tadi saya belum nulis. Baris ini rospan 5 baris. Coba ya, sekarang kita bikin di bawahnya ini, kita bikin TR lagi untuk, berarti setelah provinsi itu kabupaten. Coba ya, kita
run lagi, kita refresh lagi, kita lihat satu persatu seperti apa perubahannya. Nah seperti ini ya. Jadi berarti untuk ini ya, yang baris pertama itu kita TH itu kita langsung 5, nanti yang ke bawahnya ini kita nggak nulis TH lagi, kita cukup nulis kolom-kolom yang keduanya saja, seperti itu ya. Sebanyak ini ya kolomnya. Sebanyak baris yang kita butuhkan. Baris yang kita butuhkan ada 5. Ini kan sudah 1, ini ya 1, 2, berarti kita butuh 3 lagi. Ini TR yang pertama, ini TR yang kedua, berarti kita bikin TR 3 lagi. Nih di copy aja, 3 lagi ya. Ini ikut dihitung ya yang ini, cuma ini ada TH nya itu di sini, tapi di row span kan 5, jadi kita bikin 5 baris. Ini 1, 2, 3. Setelah kabupaten apa kecamatan. Coba kita lihat di contohnya ya. Adipala, desa Adipala. Kemudian ada desa. Terakhir adalah kode pos. Pos 53710. Ini sih saya ngarang aja ya. Sekarang kita refresh. Ini kenapa di sini? Coba kita lihat ya. TRTD. Coba lihat 1, 2, 3, 4. Lihat di script kodenya ya. Kurangnya di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4. Coba kita save dulu, kita refresh. Masih sama ya. Ini enggak ada, ini kurang, jadinya enggak, ininya enggak gitu. Kita save. Nah itu ya udah jadi untuk contoh yang ini udah jadi ya. Sekarang kita lanjut ke yang di tabel span sudah ya, itu ya contohnya. Nanti bisa dikreasikan sendiri, ada berapa row, mau berapa row. Sekarang kita ke kolom kosong. Nah kemarin itu udah ya kolom kosong ya.
mendemonstrasikan penggunaan spasi untuk menangani tabel yang belum mempunyai isi. Ini skripnya. Jadi ini ya skripnya ya. Ini skrip yang tadi yang clospan dan rospan. Nanti bisa dikreasikan sendiri. Jadi kalau clospan itu ini kolomnya 2. Yang rospan tadi agak membingungkan. Nah, kalau yang rospan itu berarti kan misalnya ini ya, ini ada 2, jadi ini cukup 1 kali, kemudian ini yang kedua ini nggak usah ditulis TH-nya lagi, ini cukup di sini aja. Ini kan ada 2, jadi ini yang keduanya ini nggak usah. Sedangkan yang 5 ini kan alamat, ini cukup yang pertama saja. Nanti yang baris-baris dari kolom keduanya ini nggak usah. Ini udah masuk ke baris kedua, berarti di kolom kedua berarti ada sebanyak 4 kali 1, 2, 3, 4. Jadi harusnya kan seperti ini. Kalau misalnya nggak di rospan itu harusnya kan seperti ini. Kita rospannya buang dulu ya. Harusnya itu seperti ini. Nah, harusnya itu seperti ini. Coba kita refresh. Nah, harusnya itu seperti ini, tapi karena kita rospan jadinya cukup ditulis 1 kali saja di baris yang ini ya, yang pertama kali, yang paling pertama di itu ya, di mana tadi yang harus dibuang. Nah, ini harus dikasih aja yang tadi rospan sama dengan 5. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kan udah di rospan, ini nggak usah ditulis lagi, dibuang saja semuanya sampai yang kolom sampai yang baris yang terakhir. Kita kan bikin barisnya ada 5, berarti ini ikut dihitung 1, 2, 3, 4 itu lagi, ini 5. Ini nggak usah ditulis, save ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang mana ini tadi, yang kolom kosong. Kolom kosong nama tabelnya tadi kolom kosong, tabel kolom kosong. Nah, ini date with notepad. Kita lihat dulu ya di sini. Jadi untuk kolom kosong itu ini ada teksnya ya, kemudian sama ini lah kayak yang tadi ini ya. Ini bedanya ini ada 2 kolom kosong. Kalau kolom kosong itu ya yang kemarin saya udah jelaskan, ini TD-nya tetap ditulis tapi dikosongin aja. Ini tampilannya. Berarti ini kolom kosongnya ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Jadi untuk tabel pertama itu kolom kosongnya ada 1, sedangkan tabel kedua kolom kosongnya ada 2, tabel ketiga kolom kosongnya ada 3. Jadi kolom kosong itu terserah kita mau mengkosongkannya itu di mana, itu bebas, nggak mesti harus 1 baris atau 1 kolom. Jadi bisa acak gitu ya, tergantung. Yang penting TD-nya ini mau dikosongin yang mana gitu, mau di baris pertama, kedua, atau ketiga, atau mungkin beda tabel lagi gitu ya. Ini kan tabelnya ada tabelnya itu ada 3 ya. Di tabel yang kedua ini juga kosongnya itu di baris yang kedua, sedangkan di tabel yang pertama itu kolom kosongnya ada di baris yang kedua, tapi hanya 1 saja. Jadi ini ya
jadi tampilannya seperti itu. Nanti bisa dikreasikan sendiri untuk kolom kosong mungkin, karena kadang kan kita misalnya punya data ya, kadang kan ya makanya kemarin itu tadi, jadi setiap baris itu kolomnya nggak harus sama ya, tapi kan kalau misalnya kolom kosong itu kita ininya dibuang saja, ini TD-nya kita nggak usah ditulis misalnya ya, nanti kan apa tampilannya itu jadi nggak bagus saja gitu ya, jadi nggak bagus gitu. Misalnya ininya kita buang gitu ya, kita buang yang kosong-kosong, kita buang misalnya, jadi tampilannya itu jadi malah jadi seperti ini ya, padahal kita kan inginnya kolomnya itu ada 3, karena mungkin nanti siapa tahu ada perubahan data itu yang tadinya kosong itu kita isi gitu ya, jadi TD-nya itu tetap ditulis tapi dikosong. Mana ya tadi yang sini ya kalau nggak salah. Ini di tengah ini. Ya, jadi seperti itu ya. Nanti bisa dikreasikan sendiri. Nah, untuk kolom kosong kita hanya ini kan karena udah tadi sekarang kita yang cell ini. Untuk tagnya ini sebenarnya ini panjang ya scriptnya, saya udah nambahin tagnya, jadi ini nanti terakhir saja. Ini kita lanjut ke yang cell padding saja sama cell yang, karena ini waktunya udah hampir 1 jam, jadi kita pembahasannya yang singkat-singkat dulu, cell padding sama cell spacing ya. Kalau yang tag nanti terakhir, nanti kan ada soalnya tagnya itu contohnya itu lumayan panjang ya, saya udah bikin itu tagnya itu lumayan panjang, udah saya tambahi contohnya. Jadi sekarang kita loncat dulu ke cell padding dulu. Cell padding dari mana ya, cell padding ini ya. Ini contoh mendemonstrasikan bagaimana menggunakan cell padding untuk membuat spasi lebih dari antara sel dan bordernya. Ini contoh script code-nya ya. Cell padding, nah ini menggunakan cell padding 10. Jadi seperti itu ya. Kita lihat untuk lebih jelasnya, kita lihat di script code dan di tampilan browsernya. Ini sih saya cukup memperlihatkan saja karena perbedaannya cuma enggak seberapa jauh. Ini untuk yang cell padding ya, nanti dilihat aja perbedaannya di browser. Nih ya, pakai cell padding tuh tampilannya itu cell padding. Nih ya, sebenarnya ini sih sederhana saja, nanti kan bisa dikreasikan sendiri. Ini misalnya 10, cell paddingnya 10, mungkin bisa diganti jadi lebih kecil 9 atau mungkin lebih besar lagi, misalnya 12 atau berapa, terserah. Nah ini yang
sel padding. Yang dengan sel padding itu jadi ada kayak ada spasi-spasinya. Jadi tampilan di dalam tabelnya itu, di dalam selnya itu jadi lebih cantik gitu ya, ada di tengah itu seperti ini, jadi lebih rapi daripada ini kan tanpa sel padding ya. Ini enggak ada, ini enggak ada. Dengan ini kan ada, jadi lebih rapi saja. Dengan untuk yang sel spacing, kita lihat sel spacing, ini yang sel spacing, ini yang tanpa, dengan ini yang menggunakan. Kita lihat bedanya. Ini yang sel spacing ini jadi kayak ada ini ya, kotaknya ini ya, pada masing-masing sel ini diberi kotak. Jadi untuk apa ya, untuk biar rapi saja isian selnya itu, sel di dalam tabel ya. Jadi itu bedanya. Jadi ini ya bedanya, ini sel spacing. Jadi kalau misalnya ditambahi warna, coba kita tambahi warna ya, TD color, ini saya pilih colornya dengan red. Coba ini kan sel spacing ya, sel spacing kan harusnya kan kotak-kotak seperti ini, coba ini bisa enggak. Nah jadinya seperti ini kalau tambahi warna, jadi lebih cantik lagi ya kalau ditambahi warna. Kalau misalnya yang sel padding mungkin coba kita tambahi, bisa juga kalau di sini bisa juga pakai color apa. Yang sel padding bisa enggak. Nah itu seperti itu ya. Jadi ini karena di TR kan di dalam satu baris di sini, jadinya karena ini ada 2 kolom jadi semuanya itu ikut ke bawah. Tapi kalau misalnya cuma di masing-masing ininya saja ya, nanti cukup cuma satu di kolom itu saja. Ya nanti kan bisa disesuaikan. Jadi seperti itu ya. Ini malah yang enggak ada, saya contohnya malah yang di sini. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kan sama ya. Ini tinggal di copy aja. Di color, pakai color. Misalnya di sini kita refresh. Nah itu ya, ini yang sel spasinya tadi. Jadi seperti itu ya bedanya sel padding dan sel spacing. Misalnya ininya mungkin kurang gede, 12 misalnya. Kita refresh, nah ini jadi lebih gede lagi. Kayaknya kok nggak kelihatan ya, coba 15. Kita refresh, nah ini jadi ini ya bedanya seperti ini ya. Baik, demikian tuh udah panjangnya hampir 1 jam. Jadi besok kita lanjut ke part yang berikutnya, itu mengenai tabel tag ya, tabel tag. Untuk tutorial part berapa ini, part 3 ini sampai di sini. Besok kita lanjut yang ke part 4, itu besok kita yang tabel tag sama background tabel dan background sel tabel. Itu pun kalau waktunya udah 1 jam mungkin dilanjut lagi ke part berikutnya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.